Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sebelumnya kepada Mas Mbak sekalian yang berkenan hadir ya di acara HCR Positive Vibes hari ini. Jadi alhamdulillah untuk pertemuan hari ini saya diberikan amanah oleh High Performa untuk mereshare HCR Positive Vibes ini di mana kita penting sekali ya dalam memperbarui peta perjalanan hidup kita. Jadi memang perubahan itu adalah sebuah dampak ya, sebuah dampak di mana saat ini kita menghadapi COVID-19 dan juga kita mau tidak mau dipaksa untuk mengambil langkah. Sebelumnya, sebelum kita bicara lebih jauh, saya mau tahu nih pesertanya dari mana saja nih. Ada Mbak Sari ya, Mbak Sari Meliana, tadi yang udah pertama kali hadir ini, Masya Allah, apresiasi, terima kasih. Kemudian ada Mbak Selviana, kemudian ada Ayah Arkan. Ya, ini qadarullah ya, sembari yang menunggu yang lain. Ini sudah disonding ke beberapa grup HCR kami. Ini termasuk yang terdepan untuk ikut webinar malam hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Ya, boleh di-share di kolom chat ya. Dari mana saja? Aktivitasnya apa? Kebetulan untuk malam hari ini qadarullah saya sendiri, jadi belum ada host yang memandu, karena kita melihat waktu juga, mudah-mudahan bisa maksimal. Ya, silakan boleh di-sharing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sembari jalan saja ya, nanti yang lainnya menyusul. Jadi kalau yang terdaftar itu ada beberapa, sebetulnya ada beberapa yang ikut ya, tapi ya qadarullah nih mungkin memang situasi yang seperti ini ya, kita menghadapi burnout juga terhadap online-online, tapi mudah-mudahan saya yakin terhadap Mas Mbak yang hadir di sini, ini pembelajar sekali dan masih tetap semangat ya dalam sama-sama mencari kebaikan seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa binasta'in wa ala alihi umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Mbak yang telah mengapresiasi, yang telah ikut berkenan hadir ya, dapat dari link. Jadi ya ini qadarullah ya, dari berbagai macam peserta, dari berbagai daerah juga mungkin. Kalau saya pribadi ya, kalau boleh izin untuk memperkenalkan diri, saya sendiri Priska Angela. Saya termasuk Positive Vibers dari High Performa, Guardian Millennial Spiritual. Jadi di sini untuk sharing terkait dengan materi kita malam ini. Jadi memang penting sekali ya, seperti yang saya tadi paparkan terlebih dahulu. Memang kita itu perlu untuk menyadari ternyata memang ada langkah-langkah berbeda dari ketika sebelum COVID maupun ketika COVID saat ini. Ya, qadarullah di sini mati lampu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya. Masya Allah, ini siapa dulu nih, ada Mbak Dwi Nur Jayanti. Ini sahabat kami di High Academy ya, Masya Allah. Terima kasih kepada Mbak Dwi Nur Jayanti, kepada Mbak Selviana, Mas Arkan, kemudian Mbak Sari ya, dan Mbak Debbie yang hari ini bertugas mengadmit untuk peserta yang datang, Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Jadi memang kita perlu sekali ya untuk menyadari, dan kita tentu saja perlu untuk hal itu, di mana kita terkadang bingung untuk memulainya itu dari mana, caranya bagaimana, seperti itu. Ya, itu juga dialami oleh kami pribadi, terutama ya qadarullah ya,
dari mulai Ramadan kemarin startnya seperti itu, sampai saat ini pasti hal yang seperti ini, Zoom, online, lain-lain, itu sudah kita jadikan kebiasaan ya. Yang dulu itu rasanya seperti, wah biasa aja, apa namanya, ataupun rasa kagok ya memakainya, melihat, apa namanya, virtual seperti itu, ataupun malu terkadang ya, gitu. Jadi, ini kepada Mbak Mas boleh ya untuk open video jika berkenan seperti itu. Supaya saya, apa namanya, ada temannya lah gitu ya, ya meskipun online gitu. Jadi memang untuk gejalanya sendiri, kita tuh memang ada ya perubahan-perubahan yang signifikan yang ada di luar diri kita, terutama di lingkungan kita. Kita bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan itu terhadap diri kita pribadi terutama, apalagi mengajak orang lain gitu kan ya. Kemudian kita bahkan masuk ke fase ya bisa dikatakan ini sudah hampir 1 semester ya. Hampir 1 semester kita mengalami hal yang demikian ini, dan saja fase-fase seperti depresi, frustrasi itu apa, bukan hanya wacana ya, tapi mungkin dialami oleh banyak orang seperti itu. Jadi untuk itu, insya Allah untuk hari ini Positive Vibes akan menemani Mas Mbak sekalian, di mana apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, hoax-hoax yang bertebaran saat ini, itu memang sangat mempengaruhi sekali pada aktivitas kita ya, begitu. Belum lagi, apa namanya, yang bikin greget-greget ya, berita-berita yang menyedihkan maupun yang membuat kita itu semakin bisa dikatakan ya itu tadi, frustasi maupun depresi. Masya Allah. Gitu ya. Nah, untuk itulah ternyata, tapi faktanya ternyata otak kita itu yang dititipkan oleh Tuhan kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menampung 2 juta informasi sebetulnya. Namun yang diolah oleh pikiran kita ternyata 60.000 pikiran saja yang bisa ditampung. Namun apa? Terkotori oleh negative vibes ya. Hal-hal negatif, hal-hal yang membuat kita bahkan insecure, merasa rendah diri, dan lain-lain yang sifatnya negatif seperti itu. Ya, tapi untuk itu kita di sini sharing dan mudah-mudahan ya materi malam ini meskipun ya kita tidak bicara angka ya, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa merasakan dan kita sama-sama bertumbuh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk materi malam ini itu sebetulnya inisiasi dari Academy Trainer High Performa ya, di mana co-associate dari High Performa sendiri itu dia melanjutkan budaya kebaikan, melanjutkan budaya yang baik terkait dengan positive vibes ini. Seperti itu. Jadi salah satunya lewat materi ini. Dan tentu saja untuk materi positive vibes malam ini itu agak sinkron juga dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama itu kemarin sharpening future leaders ya. Dan yang paling inisiasi yang pertama adalah yang tentang high class response. Bagaimana kita meningkatkan respons kita itu lebih baik lagi. Respons yang berkelas, respon yang seharusnya. Nah, kita ada di step mana? Seperti itu ya. Mulai dari yang respon basic sampai respon unbelievable, gitu ya. Respon basic itu yang itu. Justru yang yang di bawah rata-rata yang justru mencemooh respon-respon orang. Seperti hoax yang bertebaran, kata-kata negatif, bahkan hal-hal yang membuat orang lain down, nah itu dia masuk ke respon basic. Nah, harapannya kita sama-sama meningkatkan kapasitas diri kita, dan kita menaikkan respons kita dari hari ke hari, terutama di masa pandemi itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kira-kira ya dari para peserta, Mas Mbak sekalian, boleh ya resharing kembali apa yang disampaikan pada malam hari ini. Seperti itu. Jadi nanti bisa dikasih template-nya, kemudian ada juknisnya yang akan kami siapkan dari tim High Performa, dan kemudian juga melanjutkan budaya kebaikan ini ya, untuk sama-sama kita ikutan. Kita istilahnya merangkul semuanya untuk selalu berhusnuzon, selalu positive vibes, dan melihat suatu itu dengan kebaikan.
seperti itu ya. Jadi makin kita banyak berbagi itu memang dampaknya luar biasa ya, terutama saya pribadi gitu ya. Saya Priska Anggela dari Sumatera Selatan. Jadi saat ini untuk aktivitas masih mahasiswa pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta, farmasi klinik, jadi kesehatan ya. Tapi aku darulah karena saat ini masih pandemi, jadi belum bisa melanjutkan seperti itu. Dan aktivitas ya seperti ini, resharing, kemudian juga ikut menjadi student ataupun coaching dan energizing. Jadi kita manfaatkan masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi itu tadi ya, ketika kita melemparkan suatu kebaikan, ketika kita resharing, itu otomatis akan kembali lagi kepada diri kita, yaitu lebih kepada menyehatkan jiwa ya, Masya Allah, menyehatkan jiwa, lebih bisa manajemen hati, manajemen emosi, kemudian juga harapannya menyehatkan kanan kiri kita, tetangga kita, sahabat kita, istri kita yang sudah menikah, suami kita, anak-anak kita, seperti itu ya. Dan yang paling puncaknya yaitu adalah Allah itu akan semakin ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Kan begitu ya. Allah semakin ridho dan Allah sayang kepada kita. Masya Allah. Jadi gitu ya. Jadi untuk saat ini boleh di-sharing ya di kolom chat kepada mas-mas sekalian terkait dengan aktivitas kita, dan ini melibatkan semua indera ya. Jadi di-sharing dari mana aja boleh. Ini saya belum terlalu tahu nih spesifiknya di mana ya, karena tadi linknya dilempar juga ke beberapa grup seperti itu. Jadi boleh open video juga, atau untuk suara mungkin di mute dulu ya, nanti di sesi diskusi boleh di unmute seperti itu. Oke, jadi ada dua tema yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah leadership in crisis. Kemudian yang tema yang dipilih yang banyak positive vibe kemarin itu request itu adalah materi Map of Lives, yaitu memperbarui peta hidup kita. Jadi di sini saya ingin resharing dulu ya. Resharing dulu. Share screen, izin kepada mas-mas sekalian. Sudah muncul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk malam hari ini tepatnya kita akan di-sharing tentang memperbarui peta perjalanan hidup. Jadi untuk coach-nya sendiri, untuk HCR ini, itu ada High Class Response Designer, yaitu Kang Hari Firmansyah ya. Jadi boleh untuk cari-cari ini, coach kami di High Performa, seperti itu. Itu Hari Firmansyah. Ya, jadi sebetulnya yang kita hadapi saat ini ya. Jadi selamat datang dulu ya. Selamat datang kepada semuanya di zona transisi. Jadi zona transisi itu zona yang kita tentu saja terjadi dinamika di dalamnya ya. Dan ini adalah momen untuk memperbarui peta hidup kita, di mana memang dari dulu, zaman yang kita dulu pas sejarah gitu ya, zaman sejarah, dan tentu saja di sini ada nampak ya perubahan evolusi. Nah, tapi di sini kita tidak akan bahas tentang perubahan ini ya, karena ini bukan bahasan kita malam ini. Begitu, jadi memang perubahan itu selalu terjadi, dan kita ada di masa transisi. Masa transisi itu ya masa perubahan yang penuh dinamika, dan mau tidak mau kita harus hadapi. Jadi memang kita hidup di antara keduanya ini. Kita hidup di antara before COVID ya, kalau saat ini yang kita alami, kemudian during COVID yang sedang kita alami saat ini, kemudian yang terakhir adalah after COVID. Nah, kita ada di during COVID ya, after dan before, yaitu zaman transisi. Jadi kita dulu juga mengenal masa sebelum Masehi dan tahun sebelum Masehi ya, ketika Nabi Isa alaihissalam gitu ya datang dan dia menjadi pembaharu, menumpaskan kejahiliahannya. Kemudian ketika Rasulullah datang juga ke dunia untuk membawa risalah kebaikan, risalah cahaya, dan menumpaskan beberapa
hal yang tidak sesuai dengan yang kita hadapi saat ini. Seperti itu. Jadi ya memang keadaan itu tidak pernah sama lagi ya. Masa zaman sebelum hijrah dan sesudah hijrah itu juga akan berbeda. Jadi waktu itu kalau yang muslim ini ya pernah mendengar gitu ya, pernah baca, pernah lihat kajian mungkin masa sebelum hijrah itu ya seperti itu. Jadi berhala-berhala itu sangat masif sekali ya. Bahkan patung anak sapi dijadikan Tuhan gitu bagi mereka, sesembahan gitu kan. Kemudian ketika Rasulullah datang membawa risalah, ya semua itu berbalik gitu ya. Jadi memang semua itu perubahan-perubahan itu selalu kita senantiasa hadapi. Nah, jadi memang keadaan itu tidak pernah sama lagi ya, tidak pernah sama. Dan kita juga sudah menikmati seperti itu, dan kita sudah terbiasa. Seperti yang kita lakukan saat ini, Zoom ya, melihat wajah orang lain lewat virtual gitu. Dulu, ketika awal-awal, tentu saja sepertinya, wah, ini kok liatin ini cuman di device kita, di PC kita, ataupun di handphone kita gitu ya. Belum terbiasa dengan online, belum terbiasa dengan melihat orang di layar kecil seperti ini gitu kan. Namun apa yang terjadi sekarang sudah berubah gitu ya. Ya kita bisa menikmati semua ini dalam satu waktu. Ini dari berbagai macam latar belakang ya, dari berbagai macam daerah. Kita alhamdulillah dipersatukan dalam satu forum, dalam Zoom meeting seperti itu ya. Belum lagi di kajian-kajian lain ataupun webinar-webinar lain. Itu apalagi yang animenya lebih banyak. Tapi ya memang tidak bisa merasakan sama ya dengan ketemu offline gitu. Tapi mudah-mudahan animonya tetap bisa kita rasakan dan kita menjadi manusia yang long life learner. Harapannya seperti itu kan. Ya Masya Allah ya. Jadi memang kita bisa menikmati suatu itu dengan satu waktu. Ya ternyata beginilah ya. Rasanya tuh malah nikmat ya. Belajar yang modelan begini. Ya cuman memang banyak sekali kendalanya ya terkait dengan hal-hal yang di luar kontrol kita, yaitu koneksi, kemudian ya naik turun pasang surutnya peserta ya, burnout, hal-hal yang terkait yang tidak bisa kita kontrol, terkait orang lain juga tidak bisa kita kontrol. Banyak reason sekali orang-orang untuk terus belajar maupun tidak terus belajar. Jadi itu adalah pilihan, life is choice. Ya. Jadi memang perubahan-perubahan itu senantiasa kita dapatkan dalam hidup ini. Dan pilihan-pilihan itu adalah ranah kita, yaitu area yang bisa kita kuasai, kita bisa memilihnya, dan itu bisa jadi dua jalan kebaikan. Karena Allah, kalau dalam Islam, bahasa spiritualnya, falhamha fujurha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan. Jalan kebaikan atau jalan keburukan. Seperti itu. Nah, kemudian ini ternyata juga jadi zaman validasi. Selain zaman transisi, selain itu, during COVID, ya, after dan before COVID, ternyata ini adalah zaman validasi. Kira-kira sebelumnya kita menjadi manusia kuat, apakah kita masih sama kuatnya saat ini? Apakah kita juga struggle anti fragile club gitu kan ya? Apakah kita anti leren-leren atau kita anti anti capek-capek klub, kita tetap kuat, tetap strong dalam menghadapi kenyataan, dalam menghadapi aktivitas saat ini. Ya gitu ya, apakah kita benar-benar kuat gitu ya di zaman validasi ini? Ya, apakah kita hanya merasa dulu itu lebih kuat, sekarang tidak kuat? Nah, itu silahkan dijawab sendiri ya. Jadi itu bisa dirasakan oleh hati kita masing-masing. Jadi sudahkah kita meningkatkan kapasitas diri kita saat ini ketika COVID, sebelum COVID, dan kita akan menghadapi after COVID. Seperti itu ya. Jadi kita harus meningkatkan kapasitas diri kita. Kita apakah semakin efektif dalam menata tugas, dalam menata prioritas? Apakah kita dengan kondisi seperti ini semakin pintar dalam menghadapi masalah? Yaitu adalah reminder untuk diri kami pribadi. Dan di sini insya Allah kita akan mengajak ya kepada mbak-mbak dan mas-mas sekalian untuk memvalidasi diri. Seperti itu. Ya, apabila kita belum puas, maka malam ini ya,
kita menyebarkan kebermanfaatan. Apabila belum puas terhadap apa yang kita sharingkan, gitu ya, ya inilah puncaknya, inilah langkah awal ketika kita itu menjadikan tools-tools atau alat-alat ini, ya materi positif maupun webinar positif, orang-orang yang nge-share kebaikan. Nah, jadikanlah itu toolkits atau alat untuk meningkatkan kapasitas diri kita ya, gitu. Nah, kemudian sudah puaskah kita dengan kapasitas diri kita yang sudah kita punya saat ini? Ya, jadi di sini di layar Mas Mbak sekalian, kita melihat ada sebuah wadah ya, seperti mangkuk gitu ya, warna abu-abu. Ketika melihat ini, kira-kira nih, wadah ini ibaratkan apa? Kalau kita bicara kapasitas. Gitu ya. Jadi kapasitas ini ya bisa kita ibaratkan wadah, di mana wadah atau mangkuk ini adalah kapasitas itu sendiri. Ketika kita menempatkan wadah itu dalam mengangkat masalah, memasukkan masalah ke dalam wadah itu, nah itulah kadar kita. Sehebat apa kita bisa mewadahi masalah-masalah kita. Sehebat apa kita bisa mewadahi aktivitas-aktivitas kita, kita bisa menata prioritas, semua dikumpulkan dalam satu wadah, yaitu wadah diri kita. Ibaratkan mangkuk, ibaratkan wadah, ya. Kita memang tergantung dengan kebesaran wadah itu ya, tentu saja. Tergantung besarnya, tergantung kebersihan wadah itu. Apabila sudah bersih, apabila besar, ya insya Allah, itulah kapasitas diri kita saat itu. Nah, pertanyaannya, ini adalah sebuah wadah, kapasitas. Kira-kira kita sudah sampai mana? Begitu kan ya? Nah, ini adalah versinya HCR, High Class Response, yang akan kita bahas malam hari ini. Kalau untuk versinya yang lain, ya mungkin akan sedikit beda atau kurang lebih sama seperti itu ya. Nah, kemudian, apakah kita perlu kiranya untuk memperbarui peta hidup kita terkait dengan apa yang kita alami di zona transisi ini ya? Ya, kita ternyata, kalau saya pribadi ya memang perlu banget ya. Kita merasa perlu terhadap apa-apa yang terjadi, perubahan yang terjadi. Banyak hal yang harus kita kembangkan. Ya, pertanyaannya, ya apakah kita perlu memperbarui peta hidup kita? Gitu kan ya. Ya, ternyata memang peta itu senantiasa berubah. Ya, tergantung dengan pemakainya. Ya, misalkan kalau misalnya kita ibaratkan kalau kita pergi ke suatu tempat, kita pergi ke, kalau di Palembang ya, kalau di Sumatera Selatan di Palembang. Nah, kita mau pergi ke Pasar 16. Pasar 16 itu kurang lebih ada di dekat Jembatan Ampera, Sungai Musi. Emang ikonik di Palembang gitu ya. Nah, itu gimana caranya supaya kita dapat pergi ke Pasar 16 ini? Ya tentu saja kita harus ada langkah-langkah, yaitu kita ada kendaraan yang menuju ke Pasar 16 itu. Nah, kurang lebih untuk peta hidup tuh ya seperti itu. Kita harus punya langkah-langkah kunci untuk memperbaruinya. Istilahnya itu navigasi kita, tools kita, atau alat kita untuk menuju ke sana. Gitu ya. Jadi destination-nya jelas seperti itu. Nah, kemudian pun begitu, bagaimana sih memulainya? Ya, jadi memang kalau untuk memulai itu tidak lain tidak bukan adalah saat ini juga. Jadi it's your time, gitu ya. It's your time. Jadi mulai malam ini kami mengajak untuk Mas Mbak sekalian untuk terus memperbarui ya, untuk ikut andil dalam perbarui peta hidup ini, dan inilah saatnya. Malam ini juga kita renungkan, kita muhasabah. Sebetulnya perubahan-perubahan apa yang ingin kita dapatkan, target-target apa, kemudian yang ingin kita ikhtiarkan. Seperti itu ya. Jadi saat terbaik adalah saat ini juga. Tidak boleh menunggu-nunggu, karena sifat manusia fitrahnya memang selalu menunda-nunda ya. Jadi kalau tidak malam ini, kita jadikan itu bahan untuk merenungan diri, untuk memperbaiki peta hidup kita, ya saat itulah, take your time. Begitu.
Nah, kemudian dari mana kita memulainya? Jadi memang ya, bicara perubahan itu ahli-ahli psikologi menyebutkan bahwa kita itu memang tidak bisa lama-lama ya. Kita tidak bisa lama-lama di zona yang, nah ini, sorry ya, jadi belum sempat ini. Nah, jadi ini adalah skema ya. Ini adalah beberapa saduran dari ahli psikologi gitu ya. Kita memang tidak bisa berlama-lama di fase yang di bawah nih ya, depresi. Jadi memang ini adalah fitrahnya ya. How people respond to change. Jadi bagaimana respon kita itu menyikapi perubahan. Jadi memang untuk langkah pertama itu adalah terjadi shock ya, denial. Shock terhadap apa yang terjadi. Ya saat ini kan kita sedang menghadapi COVID-19 gitu kan. Kita sedang menghadapi COVID-19, kemudian juga apa yang kita alami ini bisa diukur ya dari apa namanya kita ada di fase mana nih. Oh jadi ini mohon maaf ini saya ini alhamdulillah mau menyapa dulu nih, saya baru melihat ada Mbak Ika, Sri Kandi, oke, ada Mbak Hairinas yang baru datang, terima kasih Mbak Tri, Mbak Agus Nawati ya, dokter, Masya Allah, Mbak Feti, Jazakillah khair. Nah ini teman kami di Positive Vibes juga. Jadi gini ya, jadi emang bagaimana kita itu sebagai makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk Tuhan kita, itu how people response to change. Jadi memang ada fase-fase perubahan ini. Dan kita tidak boleh ya berlama-lama di zona yang lama, yaitu zona yang menurun. Kalau di sini, dari mulai shock sampai depresi gitu kan ya, zona yang turun terus. Ya istilahnya kalau bahasa spiritualnya, futur terus gitu kan ya. Ya ini tidak bisa lama-lama di sini. Karena apa? Ya akan mengakibatkan hal-hal yang fatal. Gitu ya. Ya bahkan mungkin ya, na'udzubillahi min dzalik, sampai melepaskan harga diri maupun apa namanya tidak perlu lagi dengan kehidupan, sehingga mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan apa namanya hakikat kita hidup di dunia. Kan sebetulnya kalau misalnya dalam konsep spiritual sendiri, making decision itu mulai dari langkah awal kita ya. Dalam bahasa spiritualnya yaitu adalah Uqdatul Kubra, yaitu apa namanya dari mana kita berasal, ya fungsi kita sebagai manusia, kemudian untuk apa kita di dunia, dan akan kemana kita nanti. Sebetulnya untuk tugas life purpose kita di dunia itu ya memang sudah terjawab dari 3 Uqdatul Kubra itu, dan kita bisa menjawabnya masing-masing. Itulah yang akan kita bawa kemudian sampai akhir hayat kita. Apa warisan-warisan yang akan kita tinggal. Nah itu kurang lebih untuk apa namanya hakikat kita hidup di dunia. Nah kemudian gimana meresponsnya? Balik lagi ke sini, kita apa namanya mengerti terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai manusia, dan kita bisa memanajemen ya, manajemen perubahan itu. Ya jadi memang untuk fase-fasenya ya seperti ini ya, terjadi apa namanya shock, denial, gitu ya, bahkan menutup diri terhadap hal-hal yang tidak ingin kita apa namanya ketahui. Misalkan kalau awal-awal dulu masih suka mencari informasi terkait COVID ya gitu kan ya. Kemudian juga hal-hal yang masih berbau berita gitu, masih tenang. Nah, karena saat ini mungkin sudah terlalu over, itu ternyata jadi menutup diri ya. Nah, itu ada di fase-fase shock, fase denial, gitu ya. Kita ada di turning off gitu. Gimana kita untuk meningkatkan turning on-nya, kita meningkatkan lagi supaya titiknya naik ke atas, ya itulah. Jadi kita balik lagi ya, energi yang akan menghampiri itu di mana atensi itu kita menuju. Jadi energi itu akan menghampiri atensi kita menuju. Apabila kita masih di fase frustasi, shock, depresi, kita ada di fase itu terus, ya kita akan di fase itu terus, gitu ya. Jadi kita harus mengambil langkah kunci terhadap ini. Kita harus memaksimalkan komunikasi ketika kita sudah masuk di fase frustasi ya, misalkan tadinya shock terhadap apa yang terjadi,
saat ini lagi COVID gitu kan. Kemudian di fase frustasi kita maximize communication. Jadi memang sudah fitrahnya ya. Di fase frustasi ini memang suka sharing, suka mencari orang lain untuk mengetahui apa emosi yang sedang kita hadapi. Ya bisa disalurkan kepada pasangan kita, mungkin kayak sudah menikah, atau di keluarga kita, orang-orang terdekat kita, untuk berbicara, aku seperti ini, curhat gitu ya. Itu adalah memang fasenya. Fase ketika kita mengalami frustasi, setelah tahu apa yang terjadi, setelah shock, seperti itu. Kemudian, ketika kita zona turun, terus-menerus ya, bahkan memutuskan tali silaturahmi, kemudian memutuskan untuk tidak terlibat dengan orang lain, menyembunyikan diri ya, gitu. Ini adalah fase depresi. Ini yang tidak kita harapkan. Tapi memang ya, untuk Indonesia sendiri kita nggak bicara jauh-jauh, kalau bisa dikatakan ya. Ya, dan ini juga sudah ada penelitiannya gitu kan ya. Ya kita memang udah masuk, bisa dikatakan ya, masuk gitu, sedang menuju fase depresi. Ya, zaman depresi, dan ini dialami oleh seluruh dunia. Ya kurang lebih seperti itu. Dan kita, kabar baiknya sebagai masyarakat Indonesia ini justru lebih banyak ya aktivitas yang bisa kita kelola untuk mengatasi sifat depresi ini. Justru kita harus keluar dari zona depresi itu. Keluar dari zona nyaman, keluar dari zona keterpurukan, kita mencoba untuk bangkit. Gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan apa yang kita alami saat ini, yang istilahnya sudah kurang lebih 1 semester ini, ya mudah-mudahan kita sama-sama doakan ya kepada Mas Mbak sekalian. Kita sama-sama doakan yang terbaik untuk Indonesia. Semoga Allah dan semuanya ya, kebaikan, doa-doa terbaik, doa kebaikan kita terus panjatkan supaya Allah itu mengangkat pandemi ini, mengangkat musibah yang kita alami. Seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Jadi memang kalau boleh jujur ya seperti itu ya. Kita memang sedang menuju fase depresi. Nah, itulah kiranya ya kami dari High Performa ya, salah satu dari Positive Fibers, di sini juga ada nih dari teman-teman kami, rekan-rekan kami itu dari Positive Fibers untuk terus mencoba resharing terhadap dengan kabar-kabar baik ya, gitu, budaya-budaya baik, supaya kita ada harapan gitu ya, hidupkan lentera jiwa kita. Nah, kemudian setelah kita masuk ke fase depresi, fase futur ya kita coba-coba ke fase eksperimen. Jadi, with the new way. Ketika kita mencoba bangkit, tentu saja ada langkah baru yang harus kita lakukan, yaitu mencobanya, mengeksperimen diri. Ya, do experiment. Jadi kalau misalkan di sini ada yang fokus di bisnis ya, dicobalah. Misalkan yang tadinya enggak terbiasa untuk jualan online, coba jualan online. Yang tadinya nggak biasa resharing atau buat story ya, minimal di sosmed kita, coba kita sharing kebaikan di sosmed kita. Jadi challenge diri untuk do eksperimen. Jadi jangan takut dulu ya terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, yaitu hujatan netizen dan lain-lain, takut komentarnya gitu kan ya. Kita lakukanlah eksperimen itu. Kita coba bangkit ya, lakukan hal-hal yang kita sukai. Untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas kita. Begitu. Jadi setelah itu, ketika kita sudah bangkit, tentu saja kita sebelumnya harus menerimanya ya. Kita accepted it dulu. Kita menerimanya, kemudian kita lakukan hal-hal yang menjadi langkah kunci, kita memutuskan, kita di sini bicara tentang map of lives. Jadi memperbaiki peta hidup dulu, kita tuliskan target-target kita ya hidup di dunia ini, terutama dengan langkah-langkah kunci menuju diri kita yang menjadi lebih baik gitu kan ya. Kemudian putuskan, lakukan, kemudian eksperimen, dicoba, lempar ya dengan langkah-langkah yang sudah kita susun itu tadi. Ya, jadi seperti itu ya. Dan tentu saja peta itu berbeda-beda. Jadi map of life setiap individu personal di sini akan berbeda-beda.
Dan itu tentu saja disesuaikan ya dengan kekuatan diri kita masing-masing. Kepada Mas Mbak sekalian, memiliki kekuatan apa? Itulah yang harus kita tingkatkan kapabilitasnya, dan itulah langkah kunci untuk memperbaiki peta hidup kita. Ya gitu ya. Jadi memang itu sifatnya beda-beda, dan setelah kita menerimanya, sudah kita eksperimen, kemudian kita menerimanya, kita biasanya kalau sudah menerima hal itu dengan lapang dada, dengan rasa aman, dengan rasa nyaman, kemudian kita barulah bisa mengajak orang lain. Kita bisa sharing kepada orang lain. Kita bisa menyebarkan budaya kebaikan, gitu ya. Menyebarkan ilmu kita, menyebarkan rasa antusias kita, menyebarkan rasa happy kita. Jadi itulah ya, langkah-langkah strategi dari how people respond to change. Jadi memang fase-fase ini mau tidak mau akan kita hadapi, mulai dari shock, frustasi, depresi. Kita mencoba bangkit, gitu ya. Kita mencoba bangkit, kemudian menerimanya, kemudian baru mengintegrasikan apa yang sudah kita dapatkan itu. Seperti itu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita mulai ya. Prinsip-prinsip penting untuk memulai menatanya. Bagaimana kita menata map of life kita. Ya, prinsip yang pertama adalah your map is not your territory. Your map is not your territory. Jadi prinsip yang pertama ini. Your map is not your territory. Jadi memang untuk ini, tadi kan sudah dijelaskan ya, peta itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kekuatan kita masing-masing. Jadi ketika teritori beda, tentu saja map-nya akan beda. Ketika lingkungannya beda, map-nya akan beda. Nah, map itu tergantung yang memegang kendalinya, navigasinya, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Belongs to you. Jalan itu berbeda-beda, namun your map ada di tangan kita sendiri, Mas-mbak sekalian. Gitu ya. Jadi memang prinsip yang kedua adalah 100% navigasi Anda ada di tangan Anda sendiri. Jadi kita yang memegang kendali. Jadi saya teringat ya di High Class Academy itu ada bersama Kang Zain Permana gitu ya. Jadi Masya Allah ini sangat membantu banget saya. Jadi masih online juga ya, masih murid online di High Class Academy gitu. Dan ini bisa cari ya di High Academy ini, jadi titik tolak ya. Beliau itu ada di filosofi ruang hati. Jadi tidak bisa melihat kita tidak bisa melihat hal-hal yang ada dalam diri kita. Tapi beliau itu coaching ataupun mengelola. Ternyata kita itu memiliki potensi, ternyata dalam diri kita memiliki emosi, kemudian perubahan-perubahan, perasaan, moods, itu bisa dikelola. Jadi beliau tuh punya kelas akademi ya, jadi ada siapakah aku, kemudian dan lain-lain ya, sampai aku dan perasaanku, bagaimana mengelola perasaan diri. Nah itu beliau tuh tahu tuh hal-hal yang gaib, yang tidak bisa sawang-sawang oleh diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi itu adalah sensei kami di filosofi ruang hati, di High Class Academy, beliau di psikologi, dan beliau tahu apa hal-hal yang tidak bisa kita kontrol maupun kita kontrol. Nah itu hal-hal yang gaib yang ada dalam diri kita, ya beliau akan coaching. Itu boleh ya, kalau ingin melihat itu di High Class Academy. Jadi gitu ya, kita balik lagi, ternyata prinsip itu ada di tangan kita sendiri. 100% navigasinya ada pada diri kita sendiri. Dan belongs to you. Map itu ada belongs to you. Gitu. Kalau untuk Hari Firmansyah sendiri yang inisiasi founder dari High Performa, itu di High Class Response. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita, bagaimana kita meningkatkan respon berkelas gitu ya, yang seharusnya, yang bisa diterima orang lain. Gitu. Oke, kita next. Nah, jadi gimana caranya? Balik lagi ya. Bagaimana caranya
Ya, kita akan sama-sama di sini kita perbaiki peta hidup kita. Nah, langkah kunci yang pertama adalah kita sadari dengan jujur, kita terima di mana kira-kira itu kita berada. Kita akan kemana? Ya istilahnya kalau ada maps ya, open maps, Google Maps. Kita kalau saya tuh di Sumatera Selatan, mau pergi ke Solo, ke tempat saya menimba ilmu ya, misalkan. Ya tentu saja tidak bisa pakai Gojek ya. Kita menggunakan akomodasi yang sesuai, gitu ya. Kita harus tahu dulu kita ada di mana. Oh, ada di Pulau Sumatera, mau ke Pulau Jawa. Jadi kita harus jujur dulu, jujur dan menerima. Oh, kita ada di Pulau Sumatera, mau ke Pulau Jawa nih. Kita ada di Sumatera dan mau ke Jawa. Kita mau kemana? Ya mau ke Jawa ya. Jadi kita harus cari langkah-langkah akomodasi untuk pergi ke Jawa. Seperti itu, yaitu ya bisa dengan pesawat atau kapal ya, kapal laut seperti itu, mobil ya, travel, nyambung lagi seperti itu. Kan ada langkah-langkah kunci. Tentu saja ini adalah contoh contoh yang bisa kita ambil ya, contoh sederhananya seperti itu. Jadi yang pertama adalah sadari dengan jujur di mana kita berada dan akan kemana kita. How positive is your self-image? Jadi bagaimana kira-kira kita memandang diri kita selama ini? Apakah kita masih di fase yang tadi yang sudah kita paparkan? Kita di fase shock, denial, depresi, frustasi. Kita lagi ada di fase mana nih? Ukur dulu kita ada di fase mana. Sehingga kita bisa mengambil langkah kita harus bagaimana. Jadi how positive is your self-image? Jadi kita harus melihat bagaimana dari kita itu yang positif itu yang seperti apa. Jadi tidak di fase-fase tadi terus ya, seperti itu. Nah, ini boleh ya dijawab oleh semuanya. Jadi ini ada pertanyaan. Poin-poin pertanyaan terkait dengan apa yang kita alami saat ini. Jadi betul atau salah? Ini nanti bisa ditulis ya, meskipun ini nggak kelihatan videonya, tidak open video ya, tapi mudah-mudahan fokus menyimak ya, supaya hasil dari positive vibes moment ini kita ada maknanya gitu. Silahkan ditulis ya. Jadi siapkan kertas kepada Mas Mbak sekalian. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Betul atau salah. Gitu ya. Jadi yang pertama, saya kritis terhadap kesalahan saya dan cenderung untuk kembali mengingat hal yang tersebut berulang-ulang. Gitu. Jadi, Gitu ya. Kritis nggak kira-kira terhadap kesalahan saya? Dan selalu mengingat-ingat. Betul atau salah? Ya, silakan dijawab sendiri ya. Gitu. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Saya ini kira-kira sering tidak sih merasa bahwa memiliki beban di dunia ini? Beban dunia itu semua timpal ada di diri saya gitu ya. Semua ada di pundak saya. Semua beban ada di saya. Merasa seperti itu apa tidak? Betul atau salah? Silakan diisi di kertas yang sudah disiapkan masing-masing ya. Di tempat masing-masing. Kemudian pertanyaan ketiga. Saya ini biasanya tidak yakin apakah saya telah melakukan pekerjaan yang besar dalam satu bidang sampai ada orang lain memvalidasi hal tersebut. Jadi istilahnya itu selalu minta apresiasi, selalu lihat feedback orang lain. Kalau misalnya melakukan suatu pekerjaan yang besar, yang susah payah kita perjuangkan, kemudian kira-kira kita selalu memvalidasi hal tersebut nggak terhadap orang lain? Yakin atau tidak? Ya, betul atau salah? Silahkan diisi ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 4. Saya sering merasa tertekan tentang hal yang telah saya katakan, dan saya gagal untuk saya lakukan. Jadi kira-kira kita ada di fase tertekan tidak? Kita terhadap apa yang kita katakan, rasa gagal, insecure, itu betul atau salah? Betul atau salah sedang kita alami? Silahkan ditulis juga di kertas masing-masing ya. Gitu. Saya sering menunda-nunda. Betul atau salah? Saya sering merasa tidak nyaman berbicara tentang uang atau menjadi kaya. Ya ini terkait dengan
apa namanya maisyah ya, terkait dengan apa namanya bisnis, terkait dengan keuangan. Ini biasanya selalu apa namanya selalu dihindarkan terkait dengan bicara uang-uang kayak gitu. Aduh, jangan ngomongin uang deh, gitu kan. Ngomong yang lain aja deh, gitu kan ya. Nah, itu kira-kira sering tidak kita merasa tidak nyaman terhadap pembicaraan yang agak sensitif terkait uang ini, atau menjadi kaya, gitu. Aku gini-gini aja lah, ya udah dah, gitu. Nah, kira-kira kita ada di fase itu atau tidak? Benar atau salah? Silakan dilanjutkan di kertas masing-masing ya. Jadi nanti ini boleh dicari, ini ada di link biru ya, di layar Mas Mbak sekalian, di board Beautiful, Blissful. Nah itu, jadi refining your image of self. Begitu ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Saya biasanya merasa rendah atau tidak memadai ketika terlibat dengan orang yang saya lihat sebagai orang penting. Jadi kalau lihat orang-orang yang bersinar, orang-orang yang banyak kelihatannya banyak manfaatnya, sawang sinawang ya kalau bahasa Jawanya itu merasa rendah diri, merasa rendah dan merasa aku tidak bisa apa-apa gitu. Benar atau salah? Ini mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Oke. Gitu ya. Itu pertanyaan selanjutnya. Silakan dituliskan benar atau salah. Ditulis di kertas masing-masing yang ada di rumah ya. Oke. Selanjutnya adalah saya belum mencapai apa yang saya rasakan. Saya mampu karena takut dan penghindaran. Jadi rasanya tuh nggak mencapai apa-apa aja. Jadi kok gini-gini aja ya, monoton-monoton aja ya. Yang saya rasakan kok gitu ya, gitu. Kok rasanya nggak percaya diri gitu ya atas pencapaian orang lain, sedangkan aku gini-gini wae gitu ya. Apakah kita ada di fase itu? Benar atau salah? Bahkan itu merasa takut dan menghindarkan diri. Gitu ya. Oke, silakan dijawab ya, benar atau salah. Oke, selanjutnya adalah saya sering merasa bahwa orang lain memperlakukan saya atau mengambil keuntungan dari saya. Saya sering merasa bahwa orang lain memperlakukan saya dan mengambil keuntungan. Rasanya, dia memanfaatkan aku banget ya. Gitu kan. Kadang ada yang merasa gitu nggak? Kira-kira. Terima kasih kepada Kang Kabul sudah hadir. Kayak gitu ya. Apakah kita merasa di situ? Ketika kita merasa bahwa orang lain itu kayaknya manfaatin aku deh gitu kan ya. Kayaknya rasanya tuh orang mengambil keuntungan terhadap kebaikan saya. Pernah seperti itu? Benar atau salah? Silahkan dijawab di kertas masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah saya bersandar pada pendapat orang lain untuk membuat keputusan. Benar atau salah? Jadi semua standarnya dilimpahkan sama orang lain. Misalkan, kita punya orang yang kita percayai untuk memberikan pendapat. Jadi kalau dia belum memberikan pendapat atau dia menilai itu buruk, itu rasanya kok, kata dia buruk. Berarti buruk nih kayaknya. Atau kita diapresiasi, kita diberi motivasi oleh orang lain. Kita merasa itu kok bener juga ya gitu ya. Kok kayaknya bener deh, ikutan aja deh gitu. Kita selalu bersandar terhadap pendapat orang lain, betul atau salah, gitu ya. Silakan diisi di kertasnya masing-masing kepada Mas Mbak sekalian. Kemudian saya merasa bahwa tidak tahu hal yang benar untuk dilakukan dan dikatakan, jadi tidak tahu. Benar, salah, itu semua, selalu dipikir-pikir. Gitu ya, dipikir-pikir, kebanyakan mikir, overthinking namanya, kalau bahasa ngetren sekarang. Saya merasa tidak tahu hal yang benar untuk dilakukan. Ini benar atau tidak ya? Keputusan yang saya lakukan benar atau tidak? Benar atau salah? Silahkan ditulis ya. Oke, selanjutnya adalah saya merasa sangat puas dengan orang yang saya telah ubah menjadi signifikan lebih baik. Jadi rasanya, wah, aku udah membawa manfaat nih. Aku sudah puas. Saya sudah puas, gitu ya. Saya sudah puas dengan hal-hal yang sudah saya lakukan. Saya sudah mengajak orang lain menjadi lebih baik. Dia menjadi
pribadi yang lebih baik, dia berubah menjadi pribadi lebih baik, itu sudah puas. Ya deh, sepertinya misi saya berhasil gitu ya. Jadi udah puas di fase itu. Merasa puas dengan yang sudah kita lakukan terhadap pribadi orang lain yang lebih baik. Betul atau salah? Silakan ya dijawab. Kita akan lihatkan kembali pertanyaan pertama, mungkin ada yang ketinggalan. Kita kasih waktu beberapa menit untuk menjawab. Oke, ini ya, yang pertama. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ini yang di slide pertama ada 6 pertanyaan. Ya, silakan saya kasih waktu. Take your time untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, betul atau salah. Silahkan diisi. Saya akan beri waktu untuk semuanya untuk menjawab terlebih dahulu ya. Oke. Silahkan dijawab dulu pertanyaannya. Atau boleh di screenshot ya. Kira-kira sudah di screenshot, sudah dijawab ini? Oke, saya kasih waktu beberapa ini ya, sedikit sebentar saja. Jadi kita lanjut lagi ke pertanyaan yang tadi. Oke, pertanyaan berikutnya. Silahkan diisi, betul atau salah. Sorry, ternyata masih termute. Oke, jadi itu tadi ya, itu tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan benar atau salah. Nah, silahkan sekarang take your time untuk mengisi ya, poin-poin terhadap jawaban benar atau salah tadi. Jika misalkan dari pertanyaan tadi, itu kan ada 10 ya, ada 10 pertanyaan. Jadi silahkan dikasih poin ya.
Jika misalkan Mas Mbak sekalian poinnya 0 sampai 4 atau 5 sampai 9 atau 10 sempurna. Silahkan. Silahkan dijawab sendiri ya. Silahkan dituliskan di kertas masing-masing karena ini terkait dengan personal kita gitu ya. Itu ya. Jadi berapa poin yang didapatkan? Atau boleh juga yang berkenan sharing, tulis di kolom chat ya. Silakan dapat poin berapa. Gitu. Jika mendapatkan 0 sampai 4, oke 4. Terima kasih Kang Kabul sudah sharing. Ini ya, 0 sampai 4 ini ternyata kita sudah memiliki pandangan positif. Boleh yang lain diikuti jika ingin sharing yang berkenan. Apabila tidak juga tidak apa-apa, bisa ditulis di kertasnya masing-masing ya. Gitu. Jadi ini salah satu langkah kunci. Jadi begitu ya. Jadi kalau poinnya 0 sampai 4, itu kita memiliki cara berpikir positif secara umum. Oke, terima kasih kepada Mbak Dwi Nurjayanti. Masya Allah 9. Mbak Ika juga 9. Wah, gitu ya. Oke, bismillah. Oke, kita akan sampaikan ini ya. Jika 0 sampai 4, itu kita memiliki cara berpikir positif secara umum. Terima kasih Kak Herina 5. Oke, Debbie 8. Oke, siap. Gitu ya, Masya Allah. Qadarullah ya. Jadi, kalau poinnya 0 sampai 4, kita memiliki pandangan positif. Kita merasa baik terhadap diri kita. Berarti, pertahankan ya. Tingkatkan bahkan gitu ya. Terima kasih Kang Kabul. Berarti, positive vibes ini harus dijaga gitu ya. Barakallahu fiik. Nah, kemudian, poin 5 sampai 9, ya maka, mungkin kita akan berjuang ya terhadap beberapa emosi negatif yang ada dalam diri kita. Kita harus mengelolanya. Nah, di sini saya menyarankan Anda, Mbak-Mas sekalian, yang mendapatkan poin 5 sampai 9, ambillah jeda ya. Take your time. Take your time untuk bekerja dengan pola pikir Anda sendiri. Lebih percaya diri terhadap apa yang kita kerjakan, belajar lebih banyak ya terhadap diri kita sendiri. Ya saya juga sedang memperbaiki ya, sama-sama di sini gitu ya. Memperbaiki paradigma kita menjalankan hidup kita dengan lebih enjoy, lebih happy gitu ya. Nah, kemudian apa nih yang mengkhawatirkan itu yang poinnya 10 ya. Masya Allah. Poinnya 10. Alhamdulillah di sini tidak ada yang poinnya di titik 10 gitu ya. Ya meskipun ada yang mepet-mepet nih. Ini nggak apa-apa. Kita harus terus berusaha ya keluar dari zona yang tadi itu. Kita mencoba bangkit perlahan-lahan karena memang perlu proses ya. Nah, kalau poinnya 10 ya, poinnya 10 Mas Mbak sekalian, itu berarti ada potensi nih, ada potensi sangat kritis dalam diri kita. Ya, itulah. Marilah ya, di sini fungsinya. Kita ajak, mari kita perbaiki ya. Perbaiki citra diri kita, perbaiki emosi kita, perbaiki mood kita, perbaiki perasaan kita dengan menciptakan paradigma baru. Kita lihat positif. Kita coba hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan. Misalkan tadinya insecure gitu ya. Kita coba bangkit. Gimana sih supaya tidak insecure? Supaya mood kita itu stabil, supaya perasaan kita stabil, apa yang perlu dijaga ya. Kita tuliskan langkah-langkah kunci itu. Jadi inilah yang insya Allah akan menciptakan suasana baru dalam hidup kita, bergeserlah pola pikir kita yang tadinya negatif vibes terus gitu ya. Kayaknya nggak ada habisnya, beban semua ada di aku gitu ya, ada di saya gitu ya. Inilah ya, langkah-langkah kunci. Nah, terutama yang poinnya 10 nih. Ini sudah masuk ke fase yang kritis. Gitu ya. Fase kritis, mari kita cari paradigma baru, temukanlah ya jalan hidupnya, dan kita harus terus, jangan di fase futur terus. Gitu ya. Jangan di fase futur, dan kalau guru saya sempat berkata gitu, kita tuh jangan nyebut futur ya, gitu. Jangan nyebut futur atau di fase depresi, gitu, di fase frustasi, di fase turning off point. Jangan seperti itu. Tapi kita coba ganti dengan bahasa yang lebih positif, yaitu adalah panasin mesin, gitu ya, panasin mesin.
Oke, Masya Allah, ini tanpa terasa baru di sini ya, sudah 8:30 aja nih. Ini timekeeper ada Mbak Bella, tolong diingatkan ya Mbak Bella, terima kasih. Gitu. Jadi seperti itu ya poin kita. Jadi inilah langkah kita, dan ternyata jika kita ada di poin 0 sampai 4, kemudian ya inilah ya, positif gitu ya. Kita bangun lagi, kita jaga ya. Kemudian kita ada di fase 5 sampai 9, ya kita berjuang lah ya. Berjuang dari emosi negatif itu, kita berjuang keluar dari zona itu. Semoga saya doakan di sini, Mas Mbak sekalian, saya juga berdoa untuk diri saya dan keluarga saya, kita bisa self-analysis ya, kita bisa sama-sama bergerak bersama, menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa mengelola emosi, perasaan, maupun moods, itu menjadi pribadi lebih baik. Sehingga kita menjalankan hidup, ya betul-betul ya, betul-betul kita rasakan. Kita rasakan bahagianya, suka dukanya, semua itu silih berganti memang. Memang sudah fitrahnya ya, akan terjadi bergiliran. Ada suka, ada duka, ada suka. Ada rasa sedih, ada rasa bahagia. Selalu seperti itu. Memang berpasangan. Begitu ya. Oke, bismillah. Kita lanjut lagi ke langkah berikutnya. Jadi setelah kita masing-masing berdiri, gitu ya, kita berdiri pada pijakan kita masing-masing, kita ada di fase mana, kita ada di poin mana, kita lanjut lagi ke langkah kunci berikutnya, yaitu kita hadapi. Nah, untuk hadapi ini, kita ada beberapa fase. Jadi ada di fase menghindari masalah, ya, bertahan dalam masalah, mengatasi masalah, mengelola masalah, atau memanfaatkan masalah. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari tadi, dari yang bagan tadi ya, mulai dari denial, shock, kemudian frustasi, depresi, sampai terakhiran itu sharing gitu ya, integrasi. Nah itu kita akan lanjut lagi di fase-fase ini. Ketika kita di fase yang keterpurukan tadi, ketika ada di fase bawah, fase futur, fase panasin mesin ya, kita cenderung menghindari masalah. Ya, kita menghindari masalah-masalah yang ada. Kita menutup diri terhadap apa yang terjadi di luar, tidak mau mendengarkan, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah naik lagi levelnya, satu tingkat lagi, kita insya Allah akan bertahan dalam masalah itu. Jadi, wah, masalah itu tidak bisa kita hindarkan ya. Masalah itu ternyata akan selalu beriringan dengan kehidupan gitu ya. Kita sadar, kita accepted menerima itu. Kemudian kita memilih bertahan dalam masalah itu. Nah, namun bertahannya ini bertahan yang tidak menemukan solusi. Bertahan yang dia tidak keluar dari zona nyaman gitu ya. Sudahlah, nggak apa-apa lah, dijalani aja masalah-masalah ini. Tidak mencoba untuk diatasi. Nah, kemudian ketika kita naik lagi level berikutnya di fase menghadapi ini, kita lebih tahu langkahnya untuk mengatasi masalah. Atasi masalah-masalah, dianalisis kembali, dituliskan. Kira-kira masalah apa ya dalam hidup saya? Gitu. Jadi gitu ya. Jadi memang awalnya kita menuliskan masalah-masalah, kok banyak banget ya masalahnya ketika dituliskan di kertas gitu. Ya enggak apa-apa, kita sudah mencoba untuk menerimanya, berarti kan ya, itu adalah kabar baik untuk kita semua. Untuk satu langkah lebih maju, naik level dalam mengatasi masalah. Nah, kalau misalnya sudah accepted, sudah menerima, mencoba bangkit, kita insya Allah bisa lebih mengelola masalah itu. Ada harapan baru, ada langkah-langkah kunci, ada jalan-jalan yang insya Allah Allah mudahkan. Ya, apabila sudah berikhtiar, sudah bertawakal, ya tentu saja Allah akan turunkan ya kebaikan-kebaikan, Allah akan turunkan kemudahan-kemudahan, gitu ya. Allah selalu membantu seorang hamba untuk mengangkat masalahnya, gitu ya. Jadi kita sudah di fase mengatasi, sudah accepted terhadap masalah kita bisa mengelolanya, kita coba proses by proses, step one step.
kelola masalah satu persatu, mulai dari mungkin masalah diri kita. Kalau misalnya boleh cerita, yang lebih berpengaruh terhadap diri kita itu adalah masalah pribadi ya. Mungkin kalau terkait amalan yang paling dekat ya, amalan diri kita. Nah, bagaimana kira-kira misalkan pekan ini ternyata masalahnya belum bisa mengatur prioritas nih, kapan tilawah atau ngaji, kapan sharing, kapan bisnis, kapan bekerja, kapan bersama keluarga, kapan bersama sahabat. Jadi prioritas-prioritas itu harus dikelola dulu, dimulai dari menata diri pribadi. Dan itu adalah reminder terhadap saya pribadi, karena memang ini adalah proses ya, dan terus bertumbuh, kita terus berproses. Kelola masalah itu. Jadi, kita harus melakukan langkah kunci. Misalkan ya, itu tadi ya, prioritas belum teragendakan dengan baik. Ternyata, misalkan manajemen waktu kita harus diperbaiki. Kalau misalnya pagi, kalau misalnya waktunya untuk spiritual, waktu untuk spiritual. Khususkan. Dan itu juga ada manajemen ya. Ada 3 fokus manajemen untuk mengelola itu. Ya kita gunakan kalau misalnya distraksi itu by handphone ya, terkait dengan spiritual nih. Ya sudah, handphonenya ditaruh dulu gitu kan ya. Handphonenya ditaruh dulu. Mau ditaruh di laci atau dititipin sama siapa kan anggota keluarga lain gitu kan, supaya disimpankan, nanti ya saya mau charging spiritual dulu gitu kan ya. Ya sudah, distraksi itu dihilangkan dulu. Kemudian cari tempat yang kalau sukanya di tempat yang tenang, kalem, nyaman, kondisikan tempat itu senyaman mungkin untuk kita merenung, untuk kita menghadapi masalah itu, untuk kita mengelola masalah itu. Jadi take your time ya. Jadi memang perlu sekali kita punya me time. Kalau bahasa katanya memang me time ya. Kita punya me time, dan me time itu tentu saja disupport dengan lingkungan yang sesuai, yaitu lingkungan yang memadai, tempatnya bersih, nyaman, misalkan wangi gitu ya. Dan itu disupport dengan diri kita juga. Jadi kalau misalnya biasanya di rumah itu pakai baju yang biasa gitu ya, coba pakai baju yang lebih, kayak mau pergi kemana gitu ya. Nah, itu adalah salah satu untuk mensupport kita. Jadi pakaian kita rapi, wangi, bersih. Nah, itu salah satu langkah ya, langkah awal ketika kita mau mengelola masalah. Jadi, ciptakan lingkungan-lingkungan untuk mengelola masalah itu. Nah, yang paling baiknya, kabar baiknya, ketika kita bisa memanfaatkan masalah ini. Ya, jadi untuk contohnya ya, yang ada di sekitar kita, bagaimana sih memanfaatkan masalah ini? Ya contohnya ya, untuk lain-lain ya, itu ada seperti kalau lembaga-lembaga yang sekarang bisa kita lihat, lembaga-lembaga kerelawanan seperti itu kan kalau misalnya kita mau melihat lebih dekat, ternyata suatu masalah yang dimanfaatkan, yaitu adalah misalkan korban bencana gitu ya, kemudian ada hal-hal yang itu tadi ada korban bencana, kemudian ada hal-hal yang menyayat hati, itu dimanfaatkan, masalah-masalah itu dikelola ya, dikelola, diatasi, kemudian dijadikan pijakan untuk sharing. Oh, ternyata masalah ini bisa kita emban bersama-sama gitu ya. Yang biro kerelawanan tadi contohnya. Jadi kita bisa sama-sama mengatasi masalah ini bersama-sama, kita kumpulkan dana, kita jadikan pijakan untuk membantu orang lain. Jadi muncul dari suatu masalah ya, masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, masalah bencana alam, masalah COVID ini ya, masalah kemudian masalah terkait APD, belum lagi sekitar kita, terkait tetangga kita yang kelaparan ya. Jadi masalah-masalah itu kita lihat dengan pendekatan lebih dekat. Kita manfaatkan masalah itu, kita cari solusinya. Nah, itu masuk ke fase yang tadi ya. Kalau yang di bagian tadi itu di fase terakhir. Jadi sudah integrating.
dia sudah sharing gitu ya, sharing kebaikan. Nah itu, jadi bagaimana kita siap-siap ya, siapkan diri untuk berjuang naik kelas satu persatu. Dari mulai kita menghindari masalah, kita naik lagi levelnya, bertahan dari dalam masalah, kemudian mengatasi masalah itu, keluar dari zona nyaman, mengelola masalah, dan manfaatkan masalah. Jadi yang langkah kunci kedua adalah hadapi. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga. Temukan kekuatan Anda. Kekuatan kita itu apa? Passion kita apa? Kalau saya pribadi, kalau boleh sharing itu, ada value, life value yang diemban, yaitu adalah spiritualitas, kemudian family atau keluarga, dan kontribusi. Jadi biasanya, untuk kekuatan ini adalah modal dasar kita yang akan kita terus bawa sampai akhir hayat kita. Jadi untuk life value ini atau nilai kehidupan yang ada dalam diri kita masing-masing, itu kan tentu saja akan berbeda ya. Ada yang life value-nya itu adalah cinta, ada yang life value-nya itu adalah kebersamaan ya, ada life value-nya itu adalah inovasi dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi ada 3 life value yang tidak pernah berubah, yaitu adalah spiritualitas, kemudian yang kedua adalah family atau keluarga, dan yang terakhir ada kontribusi. Jadi kekuatan ini tentang life value ini sifatnya akan mempengaruhi kita apapun yang terjadi. Jadi temukanlah ya life value yang ada dalam diri kita, yaitu 3 tadi minimal ya. Ini 3 yang tidak pernah berubah. Kalau misalnya terdistraksi saja antara 3 itu tadi balik lagi ke fase-fase tadi, akan terjadi futur, akan ada di fase insecure. Kalau 3 poin value life value kita itu terdistraksi gitu. Misalnya spiritualitasnya tidak sesuai dengan apa yang sudah dibina sekarang, misalkan menurun gitu kan ya, menurun waktu-waktunya, atau bisa jadi interaksi bersama keluarga itu berkurang, atau yang ketiga kontribusinya biasanya bisa banyak sharing, atau biasanya sehari bisa ngapain itu ternyata berkurang, tidak ngapa-ngapain. Nah, life value tadi, yang 3 tadi, itu akan mempengaruhi kita, mau tidak mau. Akan mempengaruhi kita, kekuatan kita. Jadi, 3 kekuatan ini harus terus dijaga. Begitu ya. Jadi, mulai dari itu, kita mulai mengambil kembali kekuatan kita ada di mana, gitu ya. Kita tuliskan poin-poinnya. Dan tentu saja belajar terus ya, terus berproses, terus bertumbuh untuk menggunakan kekuatan atau life value kita ini secara afirmatif. Kita self-talk terhadap diri kita. Pikiran kita itu seperti apa, kita bangun, kita bina, kita coba atasi terhadap hal-hal yang goib lah ya istilahnya itu. Dan kita juga punya atribut-atribut diri sebetulnya yang tidak bisa terdistraksi oleh orang lain. Yang sifatnya itu bisa kita kontrol sepenuhnya, kendali diri kita, dan orang lain itu tidak bisa. Misalkan, atribut diri kita itu memang suka berkontribusi. Nah, itu memang atribut diri, gitu ya. Jadi, hal-hal yang di luar kontrol kita, seperti hujatan netizen, ataupun respon orang lain terhadap kita, itu kan di luar kendali kita. Itu di luar kontrol kita. Nah, itu, jadikan itu adalah sebuah reminder, gitu ya. Ambil baiknya, buang buruknya, dan ciptakan yang lebih baik. Dan kekuatan itu sepenuhnya ada dalam diri kita. Jadi tidak ada kaitannya dengan kontrol orang lain terhadap kita. Ya biarlah ya, istilahnya kita mencoba cuek, tapi cueknya ambil sisi positifnya. Begitu ya. Ya bismillah, kita lanjut. Oke, kemudian langkah kunci berikutnya ketika menyusun map of life itu adalah berimajinasi. Berimajinasilah gitu ya. Jadi kita memang perlu berimajinasi, kita membayangkan dulu ya, kita visualisasikan sesuatu itu. Jadi memang rahasia besar di balik segala sesuatu yang kita lihat wujudnya, kita lihat fisiknya, itu ada dalam satu kata, yaitu imajinasi gitu ya, imajinasi. Jadi silakan dituliskan ya, visualisasikan, imajinasikan. Ternyata kendala-kendala ini karena gini gitu ya, tuliskan.
Tuliskan langkah-langkah kuncinya, kita imajinasikan, oh kalau misalkan masalah ini sudah kita hadapi, ternyata akan terjadi hasilnya seperti ini. Misalkan orang lain jadi lebih percaya dengan apa yang saya sampaikan, orang lain, ya ini terkait dengan orang lain ya, cuman kan apa namanya itu tidak bisa kita kontrol, kita hanya bisa berikhtiar. Nah, ikhtiar itu langkah kuncinya adalah berimajinasi dulu. Misalkan apa namanya ingin memperbaiki masalah dengan orang lain, gitu kan ya. Kita imajinasikan dulu, misalkan dia jadi bisa menerima pendapat saya jika itu terkait dengan apa namanya pendapat yang tidak mau dipersatukan itu misalkan ya gitu ya. Jadi coba imajinasikan gitu. Oke, bismillah, kita lanjut lagi. Nah, gini ya. Jadi apa ini sudah masuk di fase terakhir. Jadi bagaimana kita itu bisa mengelola masalah, bagaimana kita itu memanfaatkan apa namanya masalah ini untuk hal-hal lainnya, kemudian kita lantas belajar untuk itu, kita lantas menghadapinya dengan baik dan lain sebagainya ya. Dan apa petunjuk terbaik itu adalah tidak lain tidak bukan adalah 3 ini. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya. Kemudian Al-Qur'an, the map of life, the map of life. Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah pedoman respon Rasulullah, yaitu sunnah-sunnahnya. Jadi petunjuknya sudah disiapkan nih, kita di dunia itu. Di 3 kompas ini. Minta petunjuk Allah, Al-Quran, dan pedoman respon Rasulullah. Jadi memang mengelola spiritualitas itu penting sekali, dan ini adalah long life learner ya. Selalu kita terus tumbuhkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan untuk malam hari ini ya. Jadi saya juga sama. Saya menuliskan apa namanya di kertas gitu ya. Apa-apa masalah gitu ya, apa-apa langkah kunci yang harus kita selesaikan, terus diperbaiki, terus dikelola, terus dimanfaatkan sehingga yang timbul adalah good vibes, positive vibes untuk memanfaatkan masalah itu. Hal-hal positif aja yang keluar. Karena itu tadi yang sempat saya singgung tadi ya. Ternyata otak kita itu kurang lebih apa namanya hanya mengelola dari jutaan informasi itu hanya berpuluh-puluh ribu informasi, dan itu adalah yang baik-baik. Tentu saja kita tidak mau dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu, Mas Mbak sekalian. Jadi, good to vibes atau positive vibes ini sebagai penutup ya, sekalian conclusion. Jadi, jadikanlah ini adalah self-healing. Ya, self-healing kita, di mana apa namanya bisa membuat kita semakin yakin, kita merasa bahagia ketika apa namanya sharing kebaikan gitu ya, good vibes ini, positive vibes ini. Jadi self healing ini saya sharing di sini salah satu langkah untuk self healing saya gitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan itu kurang lebih untuk reminder juga, reminder untuk diri sendiri gitu ya. Dan terus tentu saja orang-orang yang apa namanya manfaatkan masalah ini, kemudian ada insight-insight, wawasan-wawasan yang kemudian insya Allah bisa dibagikan. Jadi di sini high class response terkait dengan perbaiki peta perjalanan hidup ya. Map of Life ini adalah salah satu salah satu cabang dari good vibes yang kita sampaikan atau sharing dari guru kami Sensei atau Kang Hari Firmansyah dari High Performa gitu ya. Jadi kita harus jujur kemudian hadapi dan lakukan langkah-langkah kunci untuk mengubah masalah jadi berkah gitu ya. Jadi memang hal-hal yang kita tumbuhkan ya. Jadi kita menumbuhkan diri, kita tumbuh untuk dirinya, untuk diri kita, dan tumbuh untuk menumbuhkan kiri dan kanan kita. Bagaimana tuh? Jadi istilahnya kita tidak tumbuh sendiri, tapi tumbuh bersama. Begitu ya Mas Mbak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin itu saja untuk Map of Life pada hari ini yang bisa saya sharingkan. Oke, itu saja. Silahkan kepada Mas Mbak sekalian yang ingin berdiskusi ataupun ingin bertanya atau ingin sharing terkait Map of Life yang sedang dialami sekarang. Perubahan-perubahan apa saja yang sudah kita laksanakan, kita dapatkan di pandemi ini. Ya, terima kasih ya kepada Mas Mbak sekalian yang masih setia. Di sini ada Mbak Irmayani Adam, Mbak Ika Srikandi, kemudian
Mas Rieno, Mbak Selviana, tadi yang awal-awal juga ya, Mbak Tri, Mbak Khairinas, ini Uni ini, terima kasih, Mbak Dwi Nurjayanti, ini sahabat kami juga di Hai Academy ya. Jadi kami sama-sama belajar untuk mengelola emosi, perasaan, mood, nah gitu ya. Gitu. Dan ini banyak sekali kelasnya, itu rekomen kalau untuk mengikuti Hai Academy di Instagram ada. Gitu ya. Kalau untuk yang response ini itu di high performa. Jadi high class response. Jadi untuk senseinya itu ada Hari Firmansyah, itu high performa. Kemudian kalau high academy yang tentang mengelola perasaan, itu ada namanya Sensei Sensei Zen Permana ya. Beliau memang ahli, pakar di sini, pakar di emosi. Hal-hal yang goib terkait perasaan, nah itu beliau memang pakar di situ. Gitu. Academy, Kang Zen. Kemudian untuk keluarga, kalau di high performance sendiri ada namanya Pak Ading ya, Pak Adil Umarat. Begitu. Jadi Pak Adil Umarat. Beliau ini lebih ke parenting, keluarga, ya, family. Jadi kemarin di high performance sendiri sudah resharing terkait dengan langkah-langkah kunci, bagaimana komunikasi efektif, komunikasi yang positif terhadap anak-anak ya. Jadi kan memang kita tidak bisa pungkiri ketika terjadi pandemi ini, rasanya waktu itu berjalan lama sekali ya, berinteraksi dengan keluarga. Nah, salah satunya yaitu timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kalau beritanya ya, yang ngeri banget itu, bahkan ibu-ibunya gitu ya, orang tuanya yang mengerjakan tugas anak-anaknya ketika pandemi, dan itu berakibat fatal, bahkan terjadi pembunuhan gitu ya, membunuh anak sendiri karena tidak bisa diajari, kabarnya seperti itu, tidak bisa diajari terkait dengan belajar online di masa pandemi. Na'udzubillah ya, mudah-mudahan kita dilepaskan dari hal-hal yang demikian. Seperti itu, insya Allah. Jadi begitu. Mungkin boleh re-sharing. Ini terima kasih yang sudah sharing ya. Jadi ada yang poin-poin yang bisa kita lakukan. Jadi map of life ini penting sekali ya, di mana kita terus memperbarui niat kita, perbaiki, lurus hakikat kita hidup di dunia, untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat terutama. Kemudian juga kita prinsip kunci terkait dengan harta, tahta, kata, cinta, itu memang sudah menjadi fitrahnya manusia, naluri dasar manusia yang terus kita kelola. Ya, jadi map of life ini tidak terlepas dari itu semua ya. Jadi kita harus terus mengelola dari hal-hal yang demikian tadi, naluri dasar manusia tadi, menjadi pijakan untuk kita memperbarui peta hidup kita. Khairunas anfa'ukum linnas. Bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat di muka bumi. Jadi begitu ya. Jadi kita menaikkan level kita, kemudian kita meningkatkan kapasitas kita meningkatkan kapabilitas kita terkait masa pandemi, sambil kita menunggu, sambil kita berdoa yang terbaik untuk Indonesia. Begitu. Ya, jadi passion itu harus dijaga. Gitu ya. Ya, tafadhol, silahkan kepada Mas Mbak. Atau sudah ini, karena ini udah mau jam 21 ya. Gitu. Silakan, jadi boleh take your time kalau ada yang mau diskusi. Atau malam ini jadinya muhasabah ya, Masya Allah. Itu bahasa spiritualnya muhasabah. Jadi memang kita harus mengambil jeda ya untuk semua ini. Gitu. Kita tadi ya, langkah-langkah yang bisa saya sharingkan. Yang pertama adalah kita mencari dulu life value kita. Kita belajar untuk mencintai profesi kita saat ini, kita mencintai masalah yang kita hadapi saat ini. Yang penting kita terima dulu gitu ya, sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas kita. Kemudian juga kita rela melakukan sesuatu itu. Gitu. Itu ya, jadi banyak sekali ya kendala-kendala maupun masalah yang kita hadapi bersama di masa pandemi ini, di mana kita memang banyak sekali, bahkan mungkin mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga ya, itu bahkan mungkin sudah sampai di fase burnout ya, burnout online,
Dan ini tidak dihadapi kita sendiri. Semuanya hampir merasakan itu. Tapi bagaimana kita tidak stagnan di fase itu? Nah, itu jadi PR kita. Gitu ya. Jadi kan orang juga menunggu respon kita kan terhadap orang lain. Jadi orang lain juga menunggu respons kita terhadap apa yang ditanyakan. Gitu ya. Jadilah marilah kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan respons kita. Seperti itu, jadikan masalah jadi berkah, jadikan musibah jadi bergairah. Gitu, Masya Allah. Gitu ya, untuk sharing hari ini. Jadi terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya, sudah menyimak. Mudah-mudahan apa yang kami sharingkan ini terkait positive vibes, bila khusus map of life, bisa menambah insight, menambah rasa kita untuk mengambil langkah ke depan, mengambil langkah-langkah kunci untuk memperbaiki map of life kita. Begitu. Oke, jazakillah khair kepada Mbak Fatma. Terima kasih kepada Mbak Dwi Nurjayanti. Ya, saya juga lagi sharing nih. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Oke, jazakillah khair. Uni Khairinas sudah ikutan. Jadi sebetulnya kalau yang partisipan yang terdaftar itu ya cukup cukup ya antusias lah ya kalau dilihat gitu respons di Google Form gitu. Ya namun ya qadarullah ya, mungkin memang kita sudah di fase burnout ya, kadang sudah ngeklik gitu ya. Terus ternyata tidak hadir ya, tapi kita tidak bicara angka ya, karena siapapun yang hadir, siapapun berapapun, insya Allah akan tetap berjalan sharing ini begitu. Ya, jazakillah khair. Terima kasih. Jazakumullah khair pada Kang Kabul ini positive vibes nih. Jadi di high performa ini juga lingkungannya mendukung ya. Jadi begitu. Salah satu langkah kunci untuk mencari, mengelola, mengatasi masalah itu kita ikutan cari-cari lingkungan yang mendukung hal-hal yang positif. Jangan sampai pikiran kita terkotori dengan hal-hal negatif. Ya, Tafadol, ada yang open mic atau mau bertanya? Silakan. Mas Riano ya. Silakan, Tafadol. Jadi, take your time. Silakan ya, yang ingin menuliskan map of life-nya, perbarui peta perjalanan hidup kita tidak bisa ya balik ke zona-zona yang terpuruk terus, zona yang denial, shock, frustasi. Tapi kita coba untuk turning point, kita coba untuk meningkatkan respons kita, kapabilitas kita untuk terus naik menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi langkah pertama adalah menerimanya, accept it. Jadi kalau misalnya kita sudah menerimanya, kita bisa memutuskan langkah-langkah, kita bisa melakukan hal-hal yang memang bisa kita lakukan gitu. Dan ini harus dijaga ya, karena kestabilannya ini istiqomah itu ya, konsisten itu yang PR banget gitu. Kalau misalnya kita sudah action, kita sudah nulis tapi tidak dijalankan ya sama aja. Oke, silakan Ariana. Oke, baik. Alhamdulillah. Yep. Kita sudah sama-sama menyimak dari Pak Abi Farudin. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari wali kelas pada Pak Darudin. Kami persilakan. Sepertinya sedang ada kelas juga nih, Mas Riano. Kita bertanya nih, gimana nih? Cek. Gimana?
Ada yang ingin diskusi atau apa, cukup atau sedang take your time mencari jeda untuk malam ini? Silakan. Ini rasanya private ya. Alhamdulillah, qadarullah. Apresiasi sekali pada semuanya yang sudah hadir malam hari ini ya. Oke, mungkin itu saja. Apabila tidak ada yang bertanya dan sudah jam segini ya. Jadi kita sesuai timeline, insya Allah. Apabila ingin sapa-sapa, insya Allah saya berkenan untuk membantu. Apabila saya bisa bantu, insya Allah saya bantu. Ingin berdiskusi, ingin meminta pendapat, ingin curhat juga bisa. Atau konsultasi obat-obatan, saya juga ada. Jadi di Prophetic Apotheker. Jadi silakan dibantu saja. Atau juga nanti bisa saya sampaikan kepada sensei kami, gurunda kami. Jadi terima kasih yang ada di grup ini masih tetap di sana. Jadi nanti insya Allah akan di-sharing terkait dengan info-info HCR kelas, HCR Positive Vibes. Itu akan di-sharingkan terkait kelas-kelasnya Pak Adi, kemudian sesi Hari Firmansyah dan lain-lainnya. Atau yang lain juga boleh kalau mau di-sharing. Jadi grup itu kita nggak kunci, memang bebas. Jadi kalau ada kelas online atau apa bisa di situ. Oke, mungkin itu saja ya. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih. Saya boleh kembali beraktivitas. Jadi mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita jadikan energi itu untuk menjadi kebaikan datang. Jadi energi itu insya Allah akan menghampiri di mana atensi itu menuju. Kita berprasangka baik, insya Allah kebaikan itu juga datang. Itu ya, saya izin. Terima kasih yang sudah bergabung. Jazakallahu khairan katsiran. Sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa perbaiki. Sudah ya, jazakallahu khairan. Maka saya izin mundur diri. Terima kasih. Jadi insya Allah untuk pertemuan malam ini akan saya upload di YouTube. Nanti kasih linknya jika sudah di-upload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Siap. Mudah-mudahan kita semua jadi manusia level 5. Amin. Insyaallah. Terima kasih ya sudah hadir. Semoga ada kebaikan. Oke, saya tutup ya. Mungkin juga sekalian untuk meng-close. Silakan take your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Siap. Terima kasih Mas Neno, Mas Nia semuanya.